Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikhlas Syukur Amal. Saya anggota dari kelompok 7. Izin mempresentasikan hasil research report sistem basis data operasional dari Bimba Bintang Junior Puri Gading Bekasi. Yang pertama-tama yaitu analisis permasalahan, di mana ada latar belakang, masalah, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, penggunaan sistem, serta skenario penggunaan. Yang pertama yaitu latar belakang, konteks atau latar. Bimba Bintang Junior Cabang Puri Gading merupakan lembaga pembinaan minat baca dan kreativitas anak usia dini yang memiliki berbagai aktivitas operasional, seperti pendaftaran siswa, pengelolaan kelas, pencatatan kehadiran, serta pembayaran SPP. Seiring bertambahnya jumlah siswa, proses pengelolaan data secara manual mulai menimbulkan berbagai kendala dalam kegiatan operasional cabang. Yang kedua yaitu permasalahan yang ingin diselesaikan. Berdasarkan kondisi yang ada, permasalahan utama yang dihadapi antara lain yaitu proses pendaftaran siswa yang masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Yang kedua yaitu pencatatan kehadiran serta aktivitas siswa belum terintegrasi dalam satu sistem. Dan yang terakhir, penyusunan laporan administrasi sering mengalami keterlambatan dan rawan kesalahan pencatatan. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional, sistem yang dirancang diharapkan mampu mengelola data siswa dan guru, mampu mengelola data kelas dan jadwal pembelajaran, mampu mencatat kehadiran siswa, mampu mengelola data pembayaran SPP, serta mampu menyajikan laporan administrasi secara berkala. Berikutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan non-fungsional sistem meliputi sistem mudah digunakan oleh kepala cabang serta guru. Yang kedua, sistem mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan data siswa. Dan yang terakhir, sistem memiliki struktur basis data yang terorganisasi dengan baik. Dan yang keempat, penggunaan sistem. Aktor atau penggunaan sistem yang terlibat dalam pengelolaan sistem basis data ini antara lain yaitu kepala cabang, guru, pihak manajemen cabang. Dan yang terakhir di sini, skenario penggunaan. Skenario penggunaan sistem. Skenario penggunaan sistem basis data operasional Bimba Bintang Junior Cabang Puri Gading Bekasi menggambarkan alur pemanfaatan sistem oleh para pengguna dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Skenario penggunaan sistem tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala cabang melakukan pengelolaan data siswa dan guru dengan memasukkan, memperbarui, serta mengelola data identitas siswa dan guru ke dalam sistem basis data. Yang kedua, kepala cabang mengelola data kelas serta jadwal pembelajaran termasuk penentuan kelas, penugasan guru pada kelas tertentu, serta pengaturan jadwal pembelajaran sesuai kebutuhan operasional. Dan yang ketiga, guru mencatat kehadiran siswa pada setiap sesi pembelajaran sesuai dengan jadwal kelas yang telah ditentukan. Dan yang keempat, kepala cabang melakukan pencatatan dan pengelolaan data pembayaran SPP siswa untuk setiap periode pembayaran. Dan yang kelima, pihak manajemen cabang mengakses sistem untuk melihat dan menyusun laporan administrasi secara berkala, seperti laporan data siswa, kehadiran, jadwal pembelajaran, serta pembayaran SPP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya Gianni Marzilla. Selanjutnya saya akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Perancangan ERD ini dilakukan sebagai tahap awal dalam perancangan basis data yang bertujuan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar data sesuai dengan kebutuhan operasional sistem.
Perancangan IRD ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikelola oleh sistem tersusun secara terstruktur, saling terhubung dengan baik, serta dapat mendukung proses pengolahan data. Pada IRD terdapat entitas, atribut, relasi, dan cardinality. Entitas dan atribut berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem IRD pada sistem basis data operasional Bimba Bintang Junior terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu entitas guru digunakan untuk menyimpan data pengajar yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Atribut pada entitas ini meliputi ID guru sebagai primary key, nama guru, jabatan, dan nomor telepon. Entitas kelas digunakan untuk menyimpan informasi kelas pembelajaran. Atribut yang dimiliki antara lain ID kelas sebagai primary key, nama kelas, dan ID guru sebagai foreign key yang menghubungkan kelas dengan guru. Selanjutnya, entitas murid berfungsi untuk menyimpan data siswa yang terdaftar di Bimba Bintang Junior. Atributnya meliputi ID murid sebagai primary key, nama murid, tanggal lahir, alamat, nomor telepon orang tua, serta ID kelas sebagai foreign key yang menghubungkan murid dengan kelas. Selanjutnya ada entitas jadwal, digunakan untuk mengelola jadwal pembelajaran setiap kelas. Atribut pada entitas ini meliputi ID jadwal sebagai primary key, hari, jam, mulai, jam selesai, dan ID kelas sebagai foreign key yang menghubungkan jadwal dengan kelas. Selanjutnya ada entitas kehadiran, digunakan untuk mencatat kehadiran murid pada setiap sesi pembelajaran. Atributnya terdiri dari ID kehadiran sebagai primary key, ID murid sebagai foreign key yang menghubungkan kehadiran dengan murid, ID jadwal sebagai foreign key yang menghubungkan kehadiran dengan jadwal, ada tanggal dan status kehadiran. Selanjutnya ada entitas aktivitas berfungsi untuk mencatat aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Atribut yang dimilikinya yaitu ada ID aktivitas sebagai primary key, nama aktivitas, deskripsi, dan ID kelas sebagai foreign key yang menghubungkan aktivitas dengan jadwal dan kelas. Entitas pembayaran SPP digunakan untuk mengelola data pembayaran biaya pendidikan siswa. Atributnya meliputi ID pembayaran sebagai primary key, ID murid sebagai foreign key yang menghubungkan pembayaran SPP dengan murid bulan, tahun, jumlah pembayaran, dan status pembayaran. Selanjutnya ada relasi dan kardinalitas. Nah, selain entitas dan atribut, IRD ini juga menggambarkan relasi dan kardinalitas antar entitas yang mencerminkan proses operasional sistem. Relasi antara entitas, satu guru dapat memiliki lebih banyak dari satu kelas. Satu kelas dapat memiliki banyak murid, namun satu murid hanya berada pada satu kelas. Satu kelas dapat memiliki banyak jadwal pembelajaran, satu kelas juga dapat memiliki banyak aktivitas, satu murid dapat memiliki banyak data kehadiran, satu murid dapat melakukan beberapa pembayaran SPP, satu murid dapat memiliki banyak data kehadiran, satu kehadiran dapat memiliki banyak jadwal pembelajaran. Nah, relasi ini dihubungkan menggunakan primary key dan foreign key untuk menjaga konsistensi data. Kesimpulan IRD, dengan adanya perancangan IRD ini, sistem basis data operasional Bimba Bintang Junior diharapkan mampu mengelola data secara terintegrasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta menjadi dasar dalam pembuatan model relasional dan implementasi SQL pada tahap selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian relationship model, di mana terdiri dari table atribut, data type, primary key, foreign key, dan cardinality. Model rasional ini bertujuan untuk menggambarkan struktur table beserta atributnya serta hubungan antara table yang dipresentasikan melalui penggunaan primary key dan foreign key. Baik, kita langsung lanjut ke bagian relationship modelnya. Bisa dilihat di layar, sebenarnya relationship model ini terdiri dari beberapa table ya. Ada table kehadiran, table jadwal, table murid, table kelas, table guru, table aktivitas, dan table pembayaran SPP.
Kita mulai dari tabel murid, di mana tabel murid ini digunakan untuk menyimpan data identitas siswa yang terdaftar pada Bintang Junior. Tabel ini memiliki primary key, yaitu ID murid sebagai identitas untuk setiap siswa. Atribut yang terdapat dalam tabel ini meliputi nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon orang tua. Tabel ini tabel murid ini memiliki foreign key, yaitu ID kelas, yang menghubungkan tabel murid dengan tabel kelas. Selain itu, tabel murid juga berelasi dengan tabel kehadiran dan tabel pembayaran SPP, di mana satu murid dapat memiliki banyak data kehadiran dan pembayaran SPP. Kemudian lanjut ke tabel kelas. Tabel kelas ini berfungsi untuk menyimpan informasi kelas pembelajaran. Tabel ini memiliki primary key, yaitu ID kelas, dan atribut, yaitu nama kelas. Tabel kelas ini memiliki foreign key, yaitu ID guru, yang menghubungkan tabel kelas dengan tabel guru. Relasi yang terbentuk adalah one to many, di mana satu guru dapat mengajar lebih dari satu kelas, sedangkan satu kelas hanya bisa diasuh oleh satu guru. Selain itu, tabel kelas juga berelasi dengan tabel murid, jadwal, dan aktivitas. Relasi tersebut bersifat one to many, artinya satu kelas dapat memiliki banyak murid, banyak jadwal pembelajaran, dan banyak aktivitas. Namun setiap data tersebut hanya terkait pada satu kelas. Kemudian kita lanjut ke bagian tabel guru, di mana tabel guru ini digunakan untuk menyimpan data tenaga pengajar yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Tabel ini memiliki primary key, yaitu ID guru, dengan atribut yaitu nama, jabatan, dan nomor telepon. Tabel guru berelasi dengan tabel kelas melalui foreign key, yaitu ID guru. Relasi yang terbentuk adalah one to many, di mana satu guru dapat mengajar beberapa kelas, sedangkan satu kelas hanya memiliki satu guru atau pengajar. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel jadwal. Tabel jadwal ini digunakan untuk menyimpan informasi jadwal kegiatan belajar mengajar. Nah, tabel ini memiliki primary key, yaitu ID jadwal, dan atribut yaitu hari, jam mulai, jam selesai, dan foreign key-nya adalah ID kelas, yang menunjukkan keterkaitan antara jadwal dan kelas. Relasi yang terbentuk adalah one to many, di mana satu kelas dapat memiliki lebih dari satu jadwal dan hanya berlaku untuk satu kelas. Selain itu, tabel jadwal juga berelasi dengan tabel kehadiran, di mana satu jadwal dapat memiliki banyak data kehadiran siswa. Selanjutnya kita ke bagian tabel kehadiran. Tabel kehadiran digunakan untuk mencatat data kehadiran siswa pada setiap jadwal pembelajaran. Tabel ini memiliki primary key, yaitu ID kehadiran. Tabel kehadiran memiliki dua foreign key, yaitu ID murid dan ID jadwal, yang menghubungkan tabel kehadiran dengan tabel murid dan tabel jadwal. Relasi yang terbentuk adalah one to many, di mana satu murid dapat memiliki banyak data kehadiran dan satu jadwal dapat memiliki banyak data kehadiran siswa. Atribut tanggal dan status digunakan untuk mencatat waktu serta keterangan kehadiran siswa. Kemudian selanjutnya ke tabel aktivitas. Tabel aktivitas digunakan untuk menyimpan data aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu kelas. Tabel ini memiliki primary key, yaitu ID aktivitas, dengan atribut yaitu nama aktivitas, deskripsi, dan juga foreign key-nya yaitu ID kelas, yang menghubungkan antara aktivitas dengan kelas. Relasi yang terbentuk adalah one to many, di mana satu kelas
dapat memiliki banyak aktivitas pembelajaran, sedangkan satu aktivitas hanya terkait dengan satu kelas. Nah, selanjutnya kita ke tabel pembayaran SPP. Tabel pembayaran SPP digunakan untuk mencatat data transaksi SPP siswa. Tabel ini memiliki primary key yaitu ID pembayaran dan foreign key yaitu ID murid. Relasi yang terbentuk adalah one to many, di mana satu murid dapat melakukan banyak pembayaran SPP untuk periode yang berbeda. Sedangkan satu data pembayaran hanya dimiliki oleh satu murid. Atribut bulan, tahun, jumlah, dan status digunakan untuk mencatat periode, nominal, serta status pembayaran. Selanjutnya kita mencoba praktek memberikan contoh bagaimana membuat tabel relasi. Dan kita contohkan dari misal tabel kehadiran. Tabel kehadiran FK-nya yaitu TPK-nya adalah ID kehadiran. Kemudian FK-nya ID murid dengan atribut ada tanggal, status, dan juga ID jadwal. ID jadwal juga termasuk sebagai FK. Kira-kira begini dalam membuat tabelnya. Untuk penjelasan bagian relationship model mungkin cukup segitu, dan dilanjutkan ke SQL implementation oleh teman saya selanjutnya. Oke, teman-teman, saya Renaldi Wardana, mahasiswa dari S3A, kelas S3A, mahasiswa bisnis digital semester 3. Kali ini saya ingin membuat video penjelasan tentang SQL implementation. Kali ini saya menggunakan terminal di macOS gitu, teman-teman. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan SQL implementation menggunakan XAMPP. Ya, langsung saja tidak berlama-lama. Untuk pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang create database, create table, input data, dan view data, teman-teman. Oke, proses implementasi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa rancangan bisnis, rancangan basis data yang telah dibuat pada tahap sebelumnya dapat diimplementasikan secara nyata dan bertahap dan berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, ini tampilan dari pengaktifan XMPP PHP admin. Jadi sebelumnya kalau teman-teman baru buka aplikasi XMPP, itu tampilannya ada di sebelah kiri ini ya, teman-teman. Sebelah kiri ini semuanya posisinya stopped di 3 aplikasi tersebut. Nanti kita klik start all, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi hijau semua, atau artinya statusnya berubah menjadi running karena sudah di start all. Oke, kita lihat di aplikasinya seperti apa. Seperti begini aplikasinya, teman-teman. Nah, tampilan pertamanya akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung menuju tab yang manage server. Setelah itu teman-teman klik yang start all. Ya, prosesnya starting. Tunggu sebentar sampai berubah berwarna hijau atau running. Kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah running seperti ini, teman-teman bisa langsung membuka web browsernya. Teman-teman bisa membuka ini. Teman-teman bisa langsung membuka halaman PHP admin ini.
Atau teman-teman juga bisa membuka terminal. Ini ya. Oke. Jika terlihat, sekarang saya besarkan dulu supaya bisa terlihat. Oke. Nah, untuk yang di pertama ini, lanjut ke tahap ini ya. Tahap kedua adalah input script aktivasi di terminal di macOS. Di sini karena saya menggunakan macOS atau terminal, di sini saya sudah menyiapkan scriptnya supaya gampang kita kopas saja ya, teman-teman. Di sini ada cd spasi slash application slash xmpp slash xmpp files slash bin. Teman-teman bisa kopas atau bisa ketikkan di dalam terminal ini. Enter. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan script titik atau dot slash mysql spasi u spasi root. Di sini u adalah berfungsi sebagai username. Kenapa di sini tidak menggunakan strip p? Karena di sini kita tidak menggunakan password atau tidak membuat password sebelumnya. Kita kopas dulu ke dalam terminal tadi. Kita enter. Kalau tampilan sudah seperti ini, teman-teman, tampilannya sudah seperti ini, bisa kita lanjutkan untuk membuat database. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di ketiga ini kita bisa menampilkan show database ya teman-teman. Show database seperti ini, teman-teman bisa menggunakan script menampilkan list database. Kita kopas saja. Oke, di sini teman-teman, saya sebelumnya sudah membuat database baru gitu, yang bernamakan bimba underscore purigading. Jadi di sini teman-teman, karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi saya akan membuat nama yang sama, cuman saya tambahkan satu di belakangnya untuk kita praktek. Oke, rumusnya adalah gini ya teman-teman. Untuk membuat database baru atau create database, kita bisa menggunakan script create database spasi bimba purgading titik koma. Karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi akan saya membuat seperti ini. Jadi purgading 1. Ini cara untuk create database bimba purgading. Oke, karena query sudah 0, row efek data 1, jadi ini kita sudah berhasil membuat database baru. Selanjutnya kita create database atau create table, kita akan create table selanjutnya karena kita di sini membuat aplikasi dari sistem basis data operasional Bimba. Kita akan membuat beberapa tabel seperti berikut ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan script-script yang bisa langsung di-kopas atau di-input untuk membuat tabel ke dalam basis data yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini, oke, saya akan mencontohkan satu saja, tapi di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tabel, tapi karena untuk mempersingkat waktu, saya ingin mencoba satu saja, ya teman-teman, itu saja. Oke, kita kopas dulu teman-teman, script untuk pembuatan tabel guru. Kita kopas di sini. Nah, oh sorry, kenapa nih nggak bisa? Ternyata kita belum menggunakan atau belum memilih database yang kita buat tadi. Scriptnya apa teman-teman? Untuk script memilih database yang kita buat tadi, kita bisa menggunakan script use. Kita tulis nama database-nya. Oke, kita show database dulu ya. Oke, di sini kan sudah ada ya Bimba Purigading 1. Kita tulis untuk memilih use bintang Bimba Purigading 1 titik koma. Nah, kalau sudah database change segini berarti database sudah terpilih atau sudah aktif ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa memasukkan script untuk menginput table guru. Oke, kita kopas. Oke, di sini
sudah kita input tabel guru. Oke teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini saya nggak input semua, nanti teman-teman bisa ulangi langkah berikutnya, gitu ya. Selanjutnya caranya adalah kita input data. Oke, input data tadi karena kita sudah menginput table, teman-teman, kita sudah menginput table tadi, input table guru. Selanjutnya kita akan menginput data dari table guru. Di sini saya sudah menyiapkan juga. Saya jelaskan sedikit. Jadi di sini adalah saya menggunakan script yang versi cepatnya. Jadi karena tadi yang kita tahu dari beberapa value dari tabel guru adalah ada ID guru, ada nama guru, jabatan, dan nomor telepon. Jadi ini harus sesuai dengan yang di atas tadi ya teman-teman. Jadi ada ID guru, ada nama, ada jabatan, dan nomor telepon. Di ID guru ini menjadi primary key. Selanjutnya di nama ini menggunakan varchar dengan jumlah karakter 100 maksimal. Ada juga jabatan menggunakan varchar juga menggunakan 50 karakter maksimal, dan nomor telepon menggunakan varchar itu dengan jumlah 15 maksimal. Oke, lanjut. Kita kopas saja langsung untuk cepatnya ya. Kita lanjut kopas script ini ke dalam terminal. Oke, karena di sini query-nya udah oke, tidak ada warning di sini, berarti datanya sudah terinput dengan baik ke dalam database. Itu teman-teman. Nanti tampilannya akan seperti ini. Itu ya. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ID guru udah masuk, namanya udah masuk, jabatan sudah masuk, nomor telepon sudah masuk. Oke, cara ngeliatnya gimana sih? Misalnya kalau ada yang tanya cara lihatnya gimana, kita bisa membuka data ini seperti select bintang formnya dari mana, untuk dari tabel guru. Nah, ini keluar ya teman-teman. Jadi select titik form, ID gurunya keluar, nama gurunya keluar, jabatannya keluar, dan nomor telepon juga keluar. Oh, ternyata sudah selesai nih teman-teman. Jadi tadi kita sudah melihat tata cara bagaimana caranya create table, create database, create table, input data, dan view data. Gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem basis data operasional pada Bimba Bintang Junior Cabang Puri Gading Bekasi, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data yang dirancang mampu mendukung kebutuhan administrasi lembaga secara terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini mencakup pengelolaan data siswa, guru, kelas, jadwal pembelajaran, kehadiran siswa, serta pembayaran SPP sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah dianalisis. Proses perancangan dilakukan melalui tahapan analisis permasalahan, pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD), penyusunan model relasional, hingga implementasi basis data menggunakan bahasa SQL. Hasil implementasi menunjukkan bahwa hubungan antar data dapat dikelola dengan baik melalui penggunaan primary key dan foreign key, sehingga integritas dan konsistensi data dapat terjaga. Dengan adanya sistem basis data ini, proses administrasi menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah dalam pengelolaan maupun penyusunan laporan administrasi secara berkala. Sistem yang terstruktur ini juga diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi di lingkungan lembaga pendidikan. Terima kasih.